Saya menyampaikan begini, karena banyak banget Mas. Saya katakan tadi bahwa saat ini teman-teman seangkatan saya dulu kan presiden Mas. Saya presiden mahasiswa. Iya. Saya presiden mahasiswa. Nah, teman-teman saya Mas, seangkatan saya itu pada WA. Katanya dia bilang, "Men, gimana?" katanya, perjuangannya katanya. Saya bilang, "Ya oke deh, gini lah. Saya jelaskan panjang, satu persatu kan saya capek Mas, ya, karena banyaknya teman kan. Iya. Di Kabupaten Kudus kayaknya hampir di setiap desa itu pasti ada teman kan, karena alumni sini Mas. Rata-rata kan dulu kan kuliahnya di sini kan Mas, di perguruan tinggi yang negeri itu yang sekarang IAIN dan ISTAIN dulu namanya kan. Nah, saya menjawab itu sebenarnya. Nah, kemudian Mas Mahmudun ini tanya mau buat apa kita berdiskusi pada kesempatan pagi hari ini, saya senang sekali. Siap. Ya itu memang Mas, banyak banget itu. Banyak banget teman-teman yang yang berkeinginan itu. Bisa nggak Min? Kamu kan masih di partai itu, bisa nggak dikembaliin? Kamu masih di partai kan? Masih. Saya wakil ketua DPC, saya bilang masih saya. Di Jakarta pun saya di PKB masih. Ya, gitu. Jadi roh perjuangan itu memang harus dilaksanakan, jangan sampai tidak ada roh perjuangan lagi gitu. Saya yakin Kudus mampu. Betul ya. Begini Mas Amin, terus kira-kira siapa ini yang kira-kira punya potensi peluang untuk memimpin Kudus? Ini kan hanya 2 kandidat, memang panas memang. Memang panas, sangat panas karena hanya 2 kandidat head to head. Tentu kalau saya pribadi menyimpulkan saat ini memang ada klasifikasi 3 pemilih. 1 emosional, sangat sedikit sekali. Siapa itu? Ya golongan, famili, tetangga, teman, kerabat. Paling hanya sekitar 4-5%. Yang kedua rasional. Pemilih ini berorientasi pada program, visi misi, program kerja. Sedikit sekali. Karena ini para kaum intelektual terdidik. Paling hanya kisaran sekitar 4-5%. Yang paling tinggi adalah terakhir ini. Hampir 85% pemilih transaksional. Artinya rata-rata menanti hari H. Kembali ke pragmatisme, yaitu isi tas. Bagaimana pandangan Mas Amin ya, sebagai aktivis, sebagai pelaku kemarin dengan saya, gimana itu? Seharusnya jangan dong. Oh gitu ya? Harusnya itu dibalik. Dibalik ya? 85% itu adalah pemilih rasional dan idealis. Siap. Bisa dibayangkan tuh kalau kemudian sekarang ini masyarakat milihnya olah duit olah oblos kan, kayak gitu kan. Itu kemunduran demokrasi itu. Ya, itu tanda-tanda runtuhnya demokrasi. Betul. Makanya kan ini yang perlu teman-teman sadari ya. Betul. Masyarakat Kudus hari ini tuh yang dibutuhkan adalah bagaimana menciptakan pemilu itu yang benar-benar pemilu yang jujur, adil, betul. Dan rahasia. Iya. Jangan sampai nanti pemilunya pemilu transaksional. Oh iya. Nanti pasti jadinya juga pemimpin yang transaksional. Betul sekali. Itu. Jadi ya, masyarakat Kudus lah yang akan menentukan. Betul. Ini masih ada waktu sekitar seminggu lagi loh Mas. Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan selama ini betul-betul pemilu yang betul-betul jurdil, pemimpin yang betul-betul mumpuni. Harapan saya seperti itu. Iya, moga-moga ya. Iya, moga-moga. Kalau saya sih, saya terus terang Mas, saya berharap pemimpin Kudus ke depan itu orang yang mampu ya, orang yang mampu memberikan pengayuman, memberikan kesejahteraan secara utuh. Betul. Oke Mas, terus begini Mas, yang terakhir mungkin barangkali ya. Kita tahu bahwa 2 kandidat ini sama-sama mengklaim didukung para kiai. Kita tahu bahwa Kudus itu kota santri, kota wali, kota kiai. Dua-duanya, mohon maaf, di-endorse oleh para kiai yang betul-betul punya nama di Kudus. Bagaimana persepsi Anda Mas melihat ini? Mas, kalau saya ini dulu di pesantren di mana? Di Martapura itu saya 5 tahun sejak umur 9 tahun. Kemudian saya di Jepara, saya di Ndaren itu. Nah, di situ saya kalau nggak salah itu 11 tahun. Iya, 11 tahun ya. Saya mungkin tidak waktu yang cukup lama ya. Saya mungkin bukan kategori santri yang pinter ngaji. Ya. Ya.
Karena rata-rata kiai saya bilangnya, kamu ngajinya biasa saja, tapi sekolahnya kamu jangan berhenti. Itu kiai saya tuh gitu. Begini mas, tapi saya saya melaksanakan ini saya menghayati betul kehidupan bersama kiai. Betul ya. Dan saya sampai hari ini meyakini bahwa yang namanya kiai mas, bahwa yang namanya ulama itu tidak ada yang mempunyai kepentingan untuk satu pihak mas. Paham ya? Ya paham. Artinya kiai ini memandangnya dengan istikharah. Dan istikharah itu, ya kan? Ketika kiai salah satu kiai ke A atau ke B, itu bukan berarti dia tujuannya adalah untuk menang dalam politik, mas. Ya kan? Bukan untuk menang dalam politik. Misalnya saya harus menang nih, yang saya bela harus menang. Kiai nggak begitu. Mungkin bisa diperjelas. Maksudnya apa? Begini. Mas Mahmudun kan orang tua nih. Oh iya. Ya. Mas Mahmudun lebih tenang melepaskan anak yang sudah dewasa untuk berjalan-jalan dan bermain-main, ataukah anak yang belum dewasa? Ya kan? Menurut Mas Mahmudun yang mana? Anak misalnya gini, Mas Mahmudun misalnya anakku nih udah dewasa nih, udah pinter ya kan, udah pinter begini, pinter begitu. Kalau melepaskan, silahkan kamu di sana aja. Gitu. Kan nggak apa-apa kan? Lebih tenang kan? Berarti Mas Mahmudun percaya. Percaya. Kalau anak yang masih nangisan, masih ngeluh, ya khawatir, masih minta khawatir. Betul. Biasanya anak itu yang ada di gendongan. Betul. Ya, saya itu. Jadi Mas Mahmudun nggak usah tanya tuh bagaimana. Karena saya punya persepsi bagus kok Mas. Betul. Saya hidup itu di pesantren dari saya kecil Mas. Bahkan bapak dan ibu saya tuh selalu begitu. Mama dan bapak saya di rumah itu dari kecil tuh mas ngurusinnya guru madrasah. Guru madrasah yang nggak digaji lagi. Kalau kami kan memang rumah saya aja dibuat ngaji kan. Kan itu. Jadi kalau kami itu mas kehidupan model pesantren begini mas. Itu apa namanya? Itu udah darah daging saya mas jadi. Gitu mas. Siap. Gitu. Tapi gini mas Amin, saya sangat jelas sekali, sangat paham, saya sangat gamblang sekali. Ini terkait isu terakhir ya, isu-isu yang selalu digoreng oleh media. Terkait dua paslon ini sering menggunakan istilah pakai ormas, NU lah, Muhammadiyah lah. Itu bagaimana menurut Mas Amin? Begini mas, apa sih sebenarnya bedanya NU dan maka sama saja kan? Iya. Mas, negara ini bisa kuat itu karena ada NU dan Muhammadiyah. Betul. Saya setuju itu. Ya kan? Coba Muhammadiyah nggak ada saja tuh, hanya NU saja akan kelabakan. Jadi terus balik. Iya. Dan harus Mas Mahmudun ketahui, Mbah Hasim dan Mbah Muhammad Darwis, Mbah Dahlan itu kan dulu kan sama-sama muridnya Kiai Soleh Darat. Artinya berangkat dari Muhammadiyah juga ya. Ya sama lah berangkat. Iya, betul. Ya kan sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu. Iya. Cuman memang kadang-kadang kita kan ada teman-teman yang ngopinya kurang jauh. Oh iya. Ya kan ngopinya hanya di tempat situ aja. Ngopinya dari coba ngopinya yang panjang. Ya, nanti akan punya wawasannya. Betul. Makanya gini Mas. Iya. Saya kan kemana-mana selalu baca buku Mas nih. Siap. Saya juga nulis buku nih Mas. Saya buku biografi ada di sana nih. Saya gitu ya. Ini ada bukunya Mas Baso juga. Saya juga ada nulis buku Mas, beberapa buku nih. Tapi atas namanya memang saya juga bantu ya. Nah, coba Mas Mahmudun nanti kalau misalnya satu saat ini bukunya Mbak Sahal ini udah lama banget ini gitu ya. Mbak Sahal. Tapi ini jadi referensi Mas. Betul. Saya tahun 2000 ini idola saya Mas termasuk Mbak Sahal ini ya. Mbak Sahal. Ini kalau Mas Mahmudun mau baca soal pesantren, lengkaplah di sini. Bagaimana kiai? Iya, Mbak Sahal di sini ya. Kemudian Mas, saya mau cerita nih soal perjuangannya PKB Mas. Perjuangannya PKB ini Mas, kemarin saya ngawal di fraksi PKB tuh, saya dan Pak Marwan Dasopang, karena banyak banget tuh siapa sih sebenarnya yang memprakarsai undang-undang pesantren itu. Nah, bisa baca di buku ini deh. Nggak perlu apa namanya, nggak perlu capek-capek ya kayak gini ya. Ini baca bukunya Pak Marwan Dasopang. Ini bukan promosi, nanti akan saya kasihkan secara gratis ini. Siap. Dan ini pengantarnya langsung Kiai Said. Wih, mantan PBNU ya. Iya, saya banyak diskusi. Jadi buku ini cetakannya juga AP3S Mas. Oh, AP3S ya. AP3S dong. Iya. Jadi jelas tuh. Nah, ini saya masih punya beberapa buku ya kalau teman-teman mau yang apa? Kalau yang apa namanya? Kalau yang apa?
mau beli di Gramedia. Gramedia ada ya? Ada di LP3S langsung juga ada. 3S, ya. Ini saya masih punya 3 ya. Bagi teman-teman yang nanti pengen buku ini Mas Mamudin. Siap. Nah, ini gratis nih. Siap. Kalau ini nanti buat Mas Mamudin satu Saya. ini masih ada. Nih buku ini Saya nanti masih diambil ada. di Mas Rahmat di DPC PKB. Oh, siap, Karena siap. sampai tanggal berapa tuh nanti? Siap. Saya kasihkan tuh. Nah, saya juga ada buku nih tentang ini kan masih bulan November. Oh iya. Tentang perjuangan ini bukunya Mas Pahlawan ya? Fakti ya. Oh iya. Nah, ini saya juga terlibat ini di sini kan sama Mas Fakti tentang pembuatan buku ini. Ini punya Mbah Abbas. Nah, jadi silakan aja. Betul. Nanti teman-teman yang kepengen buku perjuangannya Mbah Abbas, Bapak dan Ibu Guru, bagaimana perjuangan ini sangat penting Mas. Iya. Karena kenapa santri itu harus berjuang dan menguasai sistem pemerintahan itu di sinilah. Betul. Ya, yang berjuang kan dulu santri Mas. Betul. Dulu kan belum ada yang namanya TNI, dulu belum ada TNI kan baru ya. ABRI belum ABRI. ada, belum ada dulu. Betul. Ya, ini kan perjuangan ini kan dulu kan perjuangan Hizbullah kan. Iya, Ya kan? Hizbullah, Ya. iya, betul. Makanya kan tentara-tentara Hizbullah, jadi kiai-kiai dulu yang berjuang untuk memerdekakan negara ini. Ini Mas Mamudin. Jadi begitu. Nanti teman-teman yang kepengen buku, ini gratis ini. Ya. Siap. Yang Mbah Abbas ini gratis, bisa diambil di DPC PKB, nanti hubungi Mas Rahmat. Siap. Nomornya nanti dikasih Mas Rahmat. Oke, saya kira itu sangat lengkap, sangat komprehensif. Memang saya nggak salah ya berbicara dengan seorang tokoh aktivis dan tenaga ahli DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Beliau memang kutu buku. Kalau saya baca Mas Amin itu mirip dengan Rocky Gerung. Coba. Beliau baca buku. Saya kira itu sedikit singkat atau kita ngobrol santai dengan Mas Amin ya, mantan BEM STAIN. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.